Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi di eh, pengertian dan peran lembaga keuangan. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai sejarah uang, kemudian jenis-jenis uang. Nah, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya atau materi berikutnya, yaitu pengertian dan peran lembaga keuangan. Di sini dalam pengertian dan peran lembaga keuangan nanti kita akan membahas apa sih pengertian dari lembaga keuangan, kemudian perannya itu apa saja. Nah, di dalam dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Nah, kenapa ramai diperbincangkan? Karena masalah ini disebabkan salah satunya adalah tolak ukur kemajuan suatu perekonomian negara. Jadi dalam negara itu selalu yang dibahas adalah mengenai bisnis. Tuh. Karena di situ nanti dari bisnis kita akan mengetahui apakah negara itu maju dalam perekonomian atau tidak, kemudian bagaimana bisnis yang terjadi di eh, suatu negara tersebut. Nah, di sini perusahaan yang bergerak di bidang bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, keuangan, dan sebagainya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri. Nah, tadi misalkan kita membahas mengenai usaha perdagangan, berarti di sini kita usahanya adalah jual beli barang atau menjual barang-barang. Kemudian industri. Nah, industri itu berarti kita memproduksi barang-barang atau mencetak barang-barang. Nah, pertanian berarti kita mengolah lahan pertanian. Nah, untuk manufaktur berarti kita juga hampir sama dengan industri, kita membuat atau memproduksi barang-barang. Nah, kalau keuangan ini berarti kita membahas mengenai bank, pegadaian dan lain sebagainya. Pokoknya yang membahas mengenai keuangan. Kemudian masalah pokok yang paling sering dialami oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun adalah kebutuhan akan dana atau modal untuk membiayai usahanya. Jadi masalah pokoknya adalah modal. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal kerja ataupun investasi. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang yang baru berdiri ataupun yang sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, kenapa dana itu kita butuhkan baik dari perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun? Karena kalau misalkan untuk perusahaan yang baru berdiri, berarti kita sangat membutuhkan dana untuk membeli fasilitas-fasilitas dan peralatan yang mendukung dalam proses produksi tersebut. Nah, kalau untuk yang berjalan bertahun-tahun, kita juga sangat membutuhkan dana. Misalkan kita akan mengembangkan usaha kita, kemudian atau kita akan meningkatkan hasil produksinya, itu akan sangat membutuhkan dana. Nah, di sini dijelaskan lembaga keuangan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan hadir menawarkan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan membiayai pemodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Nah, jadi dalam lembaga keuangan ini mereka bisa bukan hanya untuk memberikan modal, tapi mereka juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dana atau uang yang sementara ini belum digunakan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh
regulasi keuangan dari pemerintah. Jadi lembaga keuangan ini tetap diatur oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk bank, kemudian ada sejenis koperasi, kemudian ada kredit union, kemudian ada pialang saham. Itu berarti di situ kita bisa misalkan membeli atau menjual saham, itu yang dinamakan pialang saham. Kemudian ada aset manajemen, ada modal ventura, kemudian ada koperasi, ada asuransi, dan ada dana pensiun dan bisnis serupa lainnya. Nah, untuk lembaga keuangan di sini adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dari bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Nah, di sini jadi dijelaskan untuk lembaga keuangan itu dia mengumpulkan aset atau menghimpun dana dari masyarakat dan nantinya akan disalurkan untuk pendanaan kepada proyek-proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi lainnya. Nah, berarti untuk mengumpulkan aset atau menghimpun dana itu berarti lembaga keuangan itu menjadi layanan dalam penyimpanan harta atau aset atau uang yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian nantinya akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan nantinya akan memperoleh penghasilan dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu yang menjadi kesepakatan atau yang sudah diatur oleh undang-undang dan pemerintah. Sekalipun perbankan konvensional telah menjadi bagian utama dalam menjalankan roda ekonomi, namun masih banyak kalangan ulama menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari aktiva perbankan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau bunganya terlalu besar memang itu pasti tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau bunganya sesuai dengan aturan, kemudian tidak terlalu memaksa, itu nanti bisa dikatakan tidak menyalahi ajaran agama. Kemudian sejalan dengan itu terakhir muncul lembaga keuangan dalam konsep ekonomi Islam yang dikenal dengan perbankan syariah. Nah, namun faktanya pemakai jasa perbankan syariah juga banyak dari kalangan non-Islam. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Kemudian lembaga keuangan utama di sini adalah bank. Dengan bantuan lembaga keuangan, para pelaku usaha dalam melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai. Nah, itu yang dinamakan bantuan dari lembaga keuangan pada pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku-pelaku usaha. Jadi ada beberapa transaksi yang tidak bisa secara tunai dilakukan. Nah, berarti kita kalau transaksinya dalam jumlah yang besar, kita menggunakan jasa lembaga keuangan yaitu bank. Dan di sini dijelaskan juga menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, yang perlu kalian ingat di sini lembaga keuangan dalam rangka menghimpun dana itu berarti mereka membuka pelayanan dalam bentuk tabungan atau penyimpanan dana, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Sedangkan lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Garis Miring 1967 Pasal 1
ialah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Jadi baik menurut Menteri Keuangan ataupun undang-undang itu selalu sama. Jadi lembaga keuangan itu menghimpun dana dari masyarakat dan akan menyalurkannya juga ke masyarakat. Nah, di sini kesimpulannya untuk lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara dari pihak yang surplus atau yang memberikan kelebihan dana kepada pihak yang defisit dana atau kekurangan dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian lembaga keuangan, sekarang kita beralih ke peran lembaga keuangan. Di sini menurut Y. Charger, kemudian Said, lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peran sebagai berikut. 1. Penggalihan aset. Nah, lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah menggali atau memindahkan kewajiban pinjaman menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu atau jatuh tempo sesuai keinginan penabung atau kesepakatan bersama. Proses penggalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau aset transmutation. Nah, di sini maksudnya untuk penggalihan aset, jadi lembaga keuangan itu mempunyai aset dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya akan dibayar sesuai dengan jatuh temponya atau perjanjian jangka waktunya. Nah, dananya dari mana? Dana tersebut lembaga keuangan peroleh dari masyarakat juga, dari orang-orang yang atau masyarakat yang menabung ke lembaga keuangan tersebut. Nah, selain penggalian aset, di sini juga ada likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga atau di sini yang dimaksud adalah tujuannya adalah likuiditas. Jadi sekuritas sekunder maksudnya di sini seperti tabungan, kemudian ada deposito, kemudian ada sertifikat deposito. Nah, ini nanti akan memberikan bank akan memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi di samping tabungan pendapatannya atau tambahan pendapatannya. Nah, maksudnya di sini misalkan saya mempunyai dana atau uang tunai, kemudian saya mendepositokan atau menabungkan di lembaga keuangan tersebut. Nah, nantinya saya akan mendapatkan tambahan dana berupa bunga dari tabungan atau deposito yang saya lakukan atau saya tabungkan di lembaga keuangan tersebut. Makanya di sini akan ada tambahan pendanaan. Nah, tambahan pendanaan itu yang dinamakan bunga tabungan atau bunga deposito. Kemudian ada juga di sini alokasi pendapatan.
Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa mendatang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan dan mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut, pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya dalam bentuk tanah, rumah, dan sebagainya. Namun, pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya ada program tabungan, kemudian ada deposito, ada program pensiun, ada asuransi, dan saham-saham. Itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. Jadi, alokasi pendapatannya itu misalkan mereka tadi misalkan nantinya saya sekarang bekerja, tapi suatu saat atau kedepannya nanti pasti saya akan ke masa pensiun. Nah, sebelum pensiun mereka sudah menyiapkan alternatif-alternatif. Yaitu contohnya misalkan membeli tanah, membeli rumah atau membuat rumah, dan lain sebagainya. Selain alternatif itu juga ada alternatif kedua. Bisa menabung uang tersebut ke bank atau mendepositokannya, atau membuat kita mengikuti program pensiun, atau kita mengikuti program asuransi atau membeli saham-saham perusahaan. Nah, itulah alternatif-alternatif untuk alokasi pendanaan. Kemudian ada transaksi. Nah, transaksi di sini untuk sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya ada rekening giro, ada tabungan, ada deposito, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Nah, giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan oleh bank pada prinsipnya dapat berfungsi seharga atau sebagai uang. Nah, produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Jadi, di sini bank atau lembaga keuangan itu menawarkan jasa tabungan atau rekening giro atau deposito yang nantinya bisa digunakan untuk transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari konsumen atau nasabah tersebut. Nah, di sini dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksinya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan. 1. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Di sini keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dari kalangan menengah, memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana atau saluran yang menguntungkan untuk tabungan mereka. Nah, tadi yang menguntungkan itu misalkan dengan kita menabung di bank atau di lembaga keuangan, nanti kita akan mendapatkan bunganya. Nah, yang kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari para penabung. Nah, di sini dengan banyaknya industri, berkembangnya teknologi, kemudian untuk lembaga keuangan akan memberikan pinjaman kepada orang-orang atau para pengusaha yang membutuhkan pinjaman tersebut. Nah, dana yang ada di lembaga keuangan itu berasal dari penabung atau masyarakat yang menabung uangnya di lembaga keuangan tersebut. Yang ketiga, besarnya
denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Nah, di sini dijelaskan adanya beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasukkan atau diperoleh penabung kecil. Akibatnya, denominasinya yang demikian besar. Namun demikian, dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut. Nah, jadi dengan misalkan saya sebagai penabung yang kecil, maksudnya penabung kecil itu kita menabung dalam jumlah kecil. Nah, tabungan yang dalam jumlah kecil tersebut, misalkan kita ingin membeli saham. Nah, itu nanti kalau kita secara langsung datang ke pasar modal untuk membeli saham, karena kita mempunyai dana yang cukup kecil, itu tidak akan bisa. Sehingga nanti kita akan dibantu oleh lembaga keuangan untuk membeli saham-saham tersebut. Kemudian yang keempat, ada skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Nah, di sini dijelaskan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dana dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan komparatif terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa keuangan. Kemudian yang kelima, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Kemudian yang keenam, keuntungan jangka panjang lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dan menabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah, kemudian meminjamkannya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang kepada nasabahnya. Nah, jadi keuntungan jangka panjangnya untuk lembaga keuangan itu, lembaga keuangan mendapatkan dana dari masyarakat yang nantinya akan dijanjikan dengan bunga. Nah, kemudian akan memberikan pinjaman juga kepada masyarakat dengan bunga yang besar karena jangka waktu peminjamannya relatif lama. Kemudian yang ketujuh, resiko yang lebih kecil, pengawasan dan pengaturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain. Nah, di sini resikonya kecil karena kita selalu menjaminkan kepada asuransi. Dalam beberapa dekade terakhir, keuntungan lembaga keuangan semakin baik, namun resiko lembaga keuangan juga meningkat karena kompleksitas produk industri dan perekonomian. Nah, secara garis besar, resiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, lembaga keuangan juga mempunyai resiko yang lumayan. Yang pertama itu adalah resiko kredit. Maksudnya di sini resiko bahwa aliran kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga mungkin tidak dibayar penuh. Nah, di situ yang dinamakan resiko kredit karena si peminjam itu tidak membayar secara penuh. Yang kedua ada resiko likuiditas. Artinya di sini resiko bahwa kenaikan tiba-tiba dari penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuiditasi aset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah. Nah, ini karena tiba-tiba akan diambil sehingga kita akan lembaga keuangan tersebut akan menjual aset tersebut dengan harga yang rendah. Yang ketiga, ada resiko suku bunga. Nah, maksudnya di sini resiko yang diciptakan perusahaan keuangan bahwa
maturitas dari aset dan kewajiban tidak sesuai. Yang keempat, ada resiko pasar. Resiko yang muncul pada aset yang diperdagangkan dan kewajiban karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lainnya. Nah ini resikonya itu lumayan karena kita membahas mengenai harga pasarnya. Jadi misalkan tadi kita aset tersebut kita hargai 100 juta. Ternyata dengan adanya tingkat suku bunga dan nilai tukar atau harga asetnya menurun, itu akan menjadi resiko pasar. Yang kelima, ada resiko luar neraca. Maksudnya, resiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktiva atau aktivitas yang berhubungan dengan aset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang keenam, ada resiko nilai tukar asing. Di sini dijelaskan resiko ini adalah resiko yang muncul dari perubahan nilai tukar, dapat menyebabkan nilai dari aset perusahaan keuangan dan kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing. Nah, maksudnya di sini tadi nilai dihargai dengan nilai tukar asingnya. Kemudian yang ketujuh, resiko negara atau kedaulatan. Resiko yang muncul karena membayar atau pembayaran dari pinjaman luar negeri dapat bertahan karena adanya intervensi dari pemerintah luar negeri. 8. Resiko teknologi. Resiko yang muncul dari perusahaan keuangan oleh sebuah perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. Kemudian yang 9, resiko operasional adalah resiko bahwa teknologi yang ada atau sistem pendukung dapat rusak atau hancur. Yang ke-10, resiko insolvensitas. Di sini maksudnya resiko perusahaan keuangan tidak memiliki cukup modal untuk menutupi penurunan tiba-tiba dari nilai asetnya. Nah, itu pengertian dan peran dari lembaga keuangan. Mudah-mudahan nanti bisa untuk bekal kalian belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.